Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan tentang persamaan kuadrat. Kita awali dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Namun sebelumnya kita harus tahu apa itu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri dari satu variabel dengan pangkat tertinggi 2. Jadi kalau kita tulis sebagai bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C anggota bilangan real, di mana A-nya adalah koefisien dari x kuadrat, B adalah koefisien dari x, dan C adalah konstanta atau bilangan yang tidak mengandung variabel. Kita coba lihat contohnya. Di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Kita lihat nomor 1. Yang nomor 1, variabelnya hanya satu, yaitu x, dan pangkat tertinggi dari x adalah 2. Jadi nomor 1 merupakan persamaan kuadrat. Yang nomor 2, variabelnya hanya satu, yaitu x, tapi pangkat tertingginya hanya 1. Jadi dia bukan persamaan kuadrat. Kemudian nomor 3, variabelnya hanya satu, yaitu y, dan pangkat tertingginya adalah 2, maka dia termasuk persamaan kuadrat. Kemudian nomor 4, variabelnya ada 2, yaitu x dan y. Dari situ berarti dia tidak termasuk persamaan kuadrat. Kemudian nomor 5, variabelnya hanya 1, yaitu x, dan pangkat tertingginya adalah 2. Jadi merupakan persamaan kuadrat. Kita lanjutkan contoh berikut ini. Dari persamaan-persamaan berikut, tentukan nilai A, B, dan C. Kita tahu dari bentuk umum persamaan kuadrat tadi, A adalah koefisien dari x kuadrat, B adalah koefisien dari x, dan C adalah konstanta. Jadi, untuk nomor 1 perhatikan, karena koefisien dari x kuadrat adalah 2, maka A-nya sama dengan 2. Kemudian koefisien dari x adalah 4, maka B sama dengan 4, dan bilangan tetapnya adalah atau konstantanya adalah negatif 5. Untuk yang nomor 2 sama, kalau tidak tertulis angka di depan x kuadrat, berarti itu sama dengan 1, A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan 8. Untuk nomor 3 perhatikan, di situ hanya ada y kuadrat dan y, jadi konstantanya tidak ada, maka bisa kita tuliskan A sama dengan 4, B sama dengan negatif 12, dan C sama dengan 0. Untuk nomor 4, hanya ada y kuadrat dan konstantanya, jadi bisa kita tuliskan A-nya sama dengan 1 karena angka di depan y kuadrat tidak tertulis, jadi dia sama dengan 1. Kemudian B sama dengan 0 karena tidak ada, dan C sama dengan negatif 25. Nomor 5, kita tahu tadi A adalah angka atau koefisien dari x kuadrat. Meskipun dia ditulis di belakang, tapi ketentuan itu harus kita perhatikan. Jadi A-nya adalah negatif 5, B adalah 1, koefisien dari X tidak tertulis, maka dia sama dengan 1, kemudian C sama dengan 6. Kita lanjutkan mengenai akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Kita lihat contohnya. Selidiki apakah 2 dan negatif 8 merupakan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Kita coba. Kita substitusikan x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 8 ke persamaan x kuadrat plus 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Untuk x sama dengan 2 dulu. Kita masukkan ke persamaannya, jadi x kita ganti dengan 2, karena x kuadrat berarti 2 kuadrat, ditambah
5x maka 5 kali 2 dikurangi 24. Kita tahu 2 kuadrat adalah 4, 5 kali 2 adalah 10, kemudian kita kurangi 24. Hasilnya sama dengan negatif 10. Karena hasilnya tidak sama dengan 0 seperti yang diminta, maka 2 bukan akar dari x kuadrat ditambah 5x dikurangi 24, sama dengan 0. Dengan cara yang sama, kita coba untuk x sama dengan negatif 8. Kita masukkan negatif 8 ke persamaan tersebut. X-nya kita ganti dengan negatif 8. Jadi, negatif 8 kuadrat ditambah 5 kali negatif 8 dikurangi 24. Hasilnya negatif 8 kuadrat itu 64, kemudian 5 dikali negatif 8 adalah negatif 40, kemudian dikurangi 24 hasilnya adalah 0. Jadi karena hasilnya sama dengan 0 seperti yang diminta, maka negatif 8 adalah akar dari x kuadrat ditambah 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Salah satu akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah p dikurangi 1x dikurangi 28 sama dengan 0 adalah 7. Tentukan nilai dari p. Karena salah satu akarnya adalah 7, maka kita ganti x dengan angka 7. Setiap x kita ganti dengan 7, jadi 2 kali 7 kuadrat ditambah p dikurangi 1 kali 7 dikurangi 28 sama dengan 0. Kita hitung, 7 kuadrat adalah 49, kemudian p kali 7 adalah 7p, negatif 1 kali 7 adalah negatif 7, kemudian dikurangi 28 sama dengan 0. Kita hitung lagi, 2 kali 49 itu 98, ditambah 7p, kemudian negatif 7 dikurangi 28 adalah negatif 35 sama dengan 0. Kita selesaikan, 98 dikurangi 35 adalah 63, kemudian ditambah 7p sama dengan 0, maka 7p sama dengan, karena berpindah ruas maka menjadi negatif 63, baru p sama dengan negatif 63 dibagi 7, hasilnya adalah negatif 9. Kemudian kita lanjutkan bagaimana mencari akar atau menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu ada 3 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Kita coba satu-satu. Cara yang pertama yaitu memfaktorkan. Untuk cara memfaktorkan sudah kita pelajari di kelas 8. Jadi Ibu hanya mengulang saja, hanya mengingatkan saja. Jadi nanti ada 2 bentuk. Di bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nanti akan diubah menjadi x ditambah p kali x ditambah q sama dengan 0. Dengan syarat p ditambah q sama dengan p. Dan p kali q sama dengan c. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan penyelesaian dari persamaan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Jadi, kita nanti akan mencari bilangan berapakah jika kita jumlahkan hasilnya adalah 6 dan kita kalikan hasilnya adalah 8. Ternyata angkanya adalah 2 dan 4, karena 2 ditambah 4 adalah 6 dan 2 kali 4 adalah 8. Jadi bisa kita tuliskan x ditambah 2 kali x ditambah 4 sama dengan 0. Yang pertama kita dapatkan x ditambah 2-nya sama dengan 0. Kemudian yang keduanya x ditambah 4 sama dengan 0. Jadi kita beroleh x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan negatif 4. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari persamaan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Kita coba. Kita cari seperti tadi.
Bilangan berapakah jika dijumlahkan hasilnya 3 dan jika dikalikan hasilnya sama dengan negatif 10? Karena hasil kalinya negatif, berarti nanti salah satu bilangannya pasti negatif. Ternyata 5 dan negatif 2. Karena 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3, dan 5 dikali negatif 2 sama dengan negatif 10. Sehingga bisa kita tuliskan X ditambah 5 kali X dikurangi 2 sama dengan 0. Yang pertama kita dapatkan X ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, X dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 2. Kemudian bentuk yang kedua. Bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 akan diubah menjadi AX kuadrat plus PX plus QX plus C sama dengan 0. Jadi B-nya nanti kita jabarkan menjadi PX dan QX dengan syarat P ditambah Q sama dengan B dan P kali Q sama dengan A kali C. Kita lihat contohnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 4 sama dengan 0. Coba kita selesaikan. Persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 4 sama dengan 0. Seperti tadi, kita cari berapa saja bilangannya jika dijumlahkan hasilnya 7 dan jika dikalikan hasilnya 2 kali negatif 4, yaitu negatif 8. Karena hasil kalinya negatif, maka salah satu bilangan tersebut adalah negatif. Ternyata bilangannya adalah 8 dan negatif 1. Kemudian kita tulis, jadi 7x kita jabarkan menjadi 8x dan negatif 1x. Kalau sudah, kita faktorkan 2 depan dan 2 belakang. 2 depan dulu kita faktorkan, hasilnya adalah 2x kali x ditambah 4. Kemudian 2 yang belakang kita faktorkan, hasilnya adalah negatif 1 kali x ditambah 4 sama dengan 0. Di situ anak-anak perhatikan ada angka yang sama, yaitu x ditambah 4, artinya faktornya berarti x ditambah 4 kita tulis terlebih dahulu. Kemudian yang di luar kurung kita gabungkan, jadi 2x dikurangi 1. Sehingga kita peroleh x ditambah 4 sama dengan 0, atau yang satunya 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan x sama dengan negatif 4 atau x sama dengan 1/2. Bisa juga dengan cara yang lain, yaitu dengan mencoba-coba. Perhatikan, jadi yang kita perhatikan adalah konstantanya, negatif 4-nya. Kita cari berapa saja faktor dari negatif 4. Jadi pemfaktoran ini boleh dibolak-balik. Di 4 dan negatif 1, negatif 4 dan 1, 2 dan negatif 2, negatif 2 dan 2, atau posisinya dibolak-balik sama saja. Nanti kita cari mana yang sesuai. Perhatikan caranya. Karena di situ 2x kuadrat, berarti bisa kita faktorkan menjadi 2x dan x. Sekarang kita pilih, misalnya kita pilih 4 dan negatif 1. Baru kita coba. Yang tengah kita kalikan dengan tengah. 4 kali x adalah 4x. Kemudian 2x kali negatif 1 adalah negatif 2x. Baru kita jumlahkan. Jadi 4x ditambah negatif 2x sama dengan 2x. Karena yang diminta di situ 7x, berarti jawaban ini salah. Kita coba lagi dengan cara yang lain. Jadi misalnya kita balik saja bilangannya. Kalau tadi 4 dan negatif 1, sekarang saya coba negatif 1 dan 4. Apakah jawaban ini benar? Kita cek. Yang tengah kita kalikan dengan tengah. Jadi negatif 1 kali x adalah negatif 1x. Kemudian yang pinggir dengan yang pinggir, 2x kali 4 adalah 8x. Kita jumlahkan. Negatif 1x ditambah 8x sama dengan 7x. Ternyata seperti yang diminta dalam soal, artinya pemfaktoran tersebut adalah benar.
Kita lanjutkan contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x kuadrat dikurangi 17x ditambah 10 sama dengan 0. Kita cari bilangan berapa saja jika dijumlahkan sama dengan negatif 17 dan jika dikalikan sama dengan 3 kali 10 yaitu 30. Karena jumlahnya negatif kemudian hasil kalinya positif, berarti kedua bilangan tersebut pasti negatif. Berapa saja bilangannya? Ya, yaitu negatif 15 dan negatif 2. Kemudian kita tuliskan, jadi negatif 17x kita jabarkan menjadi negatif 15x dan negatif 2x. Kemudian kita kelompokkan dua depan dan dua belakang. Yang depan kita faktorkan, hasilnya adalah 3x kali x dikurangi 5. Kemudian yang belakang kita faktorkan juga, hasilnya negatif 2 kali x dikurangi 5. Yang sama kita tulis terlebih dahulu, kemudian yang di luar kurung kita gabungkan. Jadi hasilnya x dikurangi 5 kali 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x dikurangi 5 sama dengan 0 atau 3x min 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x-nya 5 atau x-nya sama dengan 2/3. Sehingga bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 5 dan 2/3. Atau dengan cara lain seperti tadi, kita coba-coba. Kita cari dulu faktor dari 10. Karena positif, berarti kalau nggak positif kali positif, ya negatif kali negatif. Berarti nanti kita coba faktornya adalah 10 dan 1, bisa negatif 10 dan negatif 1. Atau 2 dengan 5, atau negatif 2 dengan negatif 5. Bisa dibolak-balik juga posisinya. Kita coba selesaikan. 3x kuadrat berarti pemfaktorannya adalah 3x dan x. Kemudian kita pilih, misalnya saya pilih 10 dan 1. Saya kalikan tengah dengan tengah, 10 kali x adalah 10x. Kemudian 3x kali 1 adalah 3x. Kita coba jumlahkan, ternyata 10x ditambah 3x sama dengan 13x. Karena tidak sesuai yang diminta, yaitu negatif 17x, maka jawaban ini adalah salah. Kita coba lagi. Kita faktorkan lagi. Misalnya kita pilih bilangannya negatif 2 dan negatif 5. Kita coba yang tengah kita kalikan. Negatif 2 kali x adalah negatif 2x. Kemudian yang pinggir dengan yang pinggir, 3x kali negatif 5 adalah negatif 15x. Kita jumlahkan, negatif 2x ditambah negatif 15x sama dengan negatif 17x. Ya, karena jawabannya sama dengan yang diminta, di situ negatif 17x, maka pemfaktoran ini adalah benar. Demikian materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.